Simpel aja sih sebenarnya ya. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan pemasangan ini, kita pastikan dulu ya hidungnya dalam kondisi bersih, tidak ada sekret ya. Kita bersihkan dulu supaya oksigen yang masuk ke dalam hidung itu maksimal gitu ya. Nah, ini setelah itu kita langsung pasang aja seperti ini ya. Nah, ini nggak ada yang ada berlubang ya. Nah, mohon maaf ya adik. Nah, itu langsung dikunci seperti ini ya. Kita inikan. Oke, ini masuk ke sini ya. Oke, setelah terpasang ya, sudah terpasang, kita atur alirannya sesuai dengan instruksi dokter ya. Misalnya ukurannya adalah anggap 2 liter ya. Ya, 2 ya. Oke. Nah, setelah terpasang oksigen, tugas Anda apa lagi? Mengobservasi gitu ya. Jangan sampai kita sudah oksigennya, kan pastikan oksigen mengalir selang sungkup sederhana. Ini sebenarnya nasakanmu tapi selang sungkup tadi itu yang simpel mas. Sungkup itu yang simpel mas ya. Gitu. Kemudian pasang masker menutupi hidung, itu yang tadi. Ini judulnya beda, isinya beda gitu ya, judul dengan isi. Yang penting mah paham ya. Kemudian sudah itu dianggap sudah terpasang ya. Kemudian nah ini setelah itu Anda harus ini karena ini ya. Sorry, ini kita supaya tidak salah. Ada enggak setelah dipasang oksigen ini kempang kempis hidungnya seperti itu ya. Kemudian septumnya gitu ya. Septumnya itu kalau misalnya tadi terpasang masker gitu ya. Kalau terpasang masker mungkin karena tekanan yang terlalu lama terjadi iritasi gitu ya. Kemudian ya tadi ya adanya gangguan integritas kulit akibat pemasangan masker yang terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian tentu Anda juga selain itu harus memonitor frekuensi nafasnya, ada nggak perubahan ya setelah dilakukan pemasangan oksigen. Yang tadi mungkin bayi itu kan semakin muda dia semakin cepat ya pernafasannya, misalnya 0 sampai 12 bulan itu berapa frekuensi nafasnya? Ya 40 sampai 60 kali per menit gitu ya. Oh ternyata sebelum dipasang oksigen dia pernafasannya misalnya 65 kali per menit gitu ya. Setelah dipasang Anda hitung lagi frekuensi nafasnya gitu, ada penurunan atau tidak ya. Kemudian upaya bernafas. Nah, upaya bernafas kan kelihatan ya kalau pasien tuh susah bernafas gitu ya. Menghirup oksigen aja dia susah. Itu terlihat dari ini tarikan dinding dada. Ada tarikan dinding dada, ada cuping hidung, berarti dia menunjukkan susah untuk bernafas gitu ya. Nah, kemudian bunyi parunya. Nah, ini kan kalau misalnya tadi gangguan nafas itu disebabkan karena adanya penumpukan sekret gitu ya. Berarti kan kita harus setelah misalnya terpasang oksigen itu kan baru membantu pernafasannya gitu ya. Penyebabnya belum kita atasi gitu ya, maka sekretnya juga harus kita atasi. Banyak caranya. Kalau misalnya balita itu kan nggak bisa membatukan gitu ya. Kalau anak-anak bisa membatukan dahaknya gitu ya. Kalau bayi mungkin setelah sebelum dipasang oksigen mungkin dilakukan nebulizer ya untuk mengencerkan dahaknya. Kalau balita sama mungkin nebulizer juga atau di suction gitu ya. Nah, tetapi kenapa suction itu jika perlu? Nah, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita sering memasukkan selang ya ke dalam jalan nafas gitu kan, berarti kan ketika kita menggunakan mesin itu kan
itu menstimulasi juga. Itu menstimulasi itu silia-silia yang ada di jalan nafas itu. Nah, itu. Jadi berisiko terjadinya iritasi. Jadi oleh sebab itu kalau di rencana tindakan suction jika perlu. Gitu. Jadi kalau misalnya pasien sudah di ICU ya itu memang harus gitu ya, karena memang terpasang TT gitu ya. Jadi dilakukan suction gitu. Tapi kalau di ruang rawat inap jarang dilakukan suction, biasanya nebulizer seperti itu ya. Kemudian bunyi nafas ya, kemudian saturasi oksigennya gitu ya. Saturasi oksigennya kita observasi lagi. Kemudian pasang tanda oksigen sedang digunakan gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa sekarang itu sedang terpasang oksigen. Mulai pemasangan oksigennya hari apa, jam berapa gitu ya. Jadi biar tahu ini selangnya itu kan nggak mungkin seminggu ini terus gitu ya. Nah, jadi ada hal yang perlu kita perhatikan, sehingga kalau misalnya selang oksigennya itu sudah kotor atau misalnya ininya juga harus diperhatikan ya, perawatan oksigennya ini gitu ya, sehingga kita tahu ini kapan oksigen ini terpasang pada pasien ya. Seperti itu, melalui hidung atau melalui mulut. Tetapi pada bayi biasanya suction itu dilakukan pada bayi sih gitu ya, karena tadi dia nggak bisa mengeluarkan sekret gitu. Kalau anak-anak yang udah usia sekolah itu dia sudah bisa latihan batuk efektif gitu ya. Nah, ada beberapa jenis suction, ada yang namanya oropharyngeal suction berarti lewat mulut ya. Nasopharyngeal suction berarti lewat hidung ya. Kalau endotracheal berarti lewat trachea ya, sudah sampai ke trachea gitu pada saat kita mensuctionnya ya. Oke. Nah, pada anak-anak umumnya dilakukan oral suction ya, sebab lubang hidungnya terlalu kecil ya. Oke. Tujuannya mengangkat sekret yang menghambat obstruksi jalan nafas ya. Jadi otomatis dengan adanya sekret itu akan mengganggu ventilasi pernafasan ya. Ventilasi itu kan sirkulasi ya, sirkulasi keluar masuknya oksigen dan CO2 itu ventilasi. Mendapatkan sekresi jadi sekret yang kita ketika kita mensuction, sekret itu bisa juga digunakan untuk pemeriksaan untuk menunjang diagnosa medis ya. Kemudian mencegah infeksi yang dapat terjadi akibat penumpukan sekret. Jadi jangan dianggap enteng gitu ya, apalagi kalau bayi balita misalnya itu sebabnya anak-anak itu, bayi itu karena dia tidak bisa membatukan, ketika dia ada sekret di jalan nafas tiba-tiba bayi itu sesak ya. Nah gitu, karena apa ya, tadi karena terjadinya gangguan ventilasi oksigen dan CO2 nggak bisa. Kemudian kalau misalnya sekret itu dibiarkan menumpuk di jalan nafas yang tadinya awalnya di saluran nafas atas, bisa turun ke bawah, ke saluran pernapasan bagian bawah, itu masuk ke bronkus, maka terjadilah infeksi di bronkus. Bisa masuk lagi ke paru-paru, masuk ke alveolus gitu ya, maka terjadilah infeksi di paru-paru, kan lebih berbahaya seperti itu. Maka harus dikeluarkan sekret itu karena nanti infeksinya bisa menyebar ya. Nah, kita lanjut aja ya. Pada alatnya yang pertama sarung tangan steril ya. Ini sarung tangan steril, beratkan pasien ya. Gitu kan, ini pasiennya sama, jadi bisa dilakukan beberapa kali. Nah, tapi setelah kita lakukan suction itu dibersihkan lagi, disterilkan lagi, dibersihkan ya. Kemudian komsteri berisi cairan steril. Kemudian mesin suctionnya kita pastikan berfungsi seperti itu ya. Kemudian pengalas, ini pengalasnya sebaiknya pakai alas gitu ya. Kemudian sumber oksigen ini, jadi biasanya kalau sudah
dilakukan suction itu kan terjadi tekanan ya, karena ada tekanan itu mengakibatkan kadar oksigennya jadi meningkat, berkurang gitu ya. Jadi pasien itu biasanya agak sesak, maka dibantu dengan oksigen ya. Sebentar ya. Kemudian stetoskop nanti setelah disaksen kita observasi lagi ya. Kemudian kita ukur lagi kadar oksigen ya, seperti itu. Sama mungkin ya prosedurnya, yang pertama adalah identifikasi pasien. Buka aja nih, Apa ya? Buka. Bayar UKT kan? Udah bayar UKT. Udah. Ini jangan ini dulu, kita sambungkan ke sini. Nah, ini biar aja seperti ini ya. Itu. Ya, biar aja seperti ini. Ini agak jauh. Ya, oke, kita setelah itu pasang Sarung tangan. steril ya. Sudah ini ya, sudah bisa ya. Ibu oksimetrinya enggak dipasangin? Oh Nadi. ya, pasang oximetri. Iya. Sorry, Di tangannya. di tangannya. Ya. Sarung tangan. Di tangan. Pura-pura weh. Buka aja. Bisa ini. Skin to skin, glove to glove. Seru Bu Ira. Nah, Ira. Irawan. Biji bola. Kayak parah ya. Oke, udah ya. Ini harus ke sini. Oke, dah ya. Oke, setelah itu ini bisa kita keluarkan. Jadi pada saat kita memasang yang steril ini, ada tangan yang dominan, ada tangan yang non-dominan ya. Nah, ini bisa sudah kita keluarkan ya. Ya, seperti itu. Oke. Terus ini pada saat ini kan berarti yang akan kita masukin ya ke dalam mulut pasien. Pada saat kita memasukkannya itu waktunya jangan terlalu lama. Tadi 15 detik ya, putar sampai pada saat kita memasukkan itu diputer gitu. Terus pada saat kita belum memasukkannya ini ditutup. Dihidupin mesinnya. Oh, dihidupin. Ya, seperti Ini kan? ya, tuh. Oh sorry, ininya diambil dulu, airnya aqua cairan sterilnya harus disiapin. Sorry nih, ini next. Ini kan aqua bidesnya belum disiapin, harusnya disiapin dulu. Tapi karena itu kan susah tuh. Ini ambil air itu aja. Air biasa ya? Ya, air biasa. Ya, boleh. Jadi pada saat selang ini dimasukin, ini jangan kan mesinnya hidup nih, jangan ininya di apa? Jangan sampai tidak tertutup. Cukup. Oke, kita tutup dulu, ya. Itunya mesinnya di ini, ya. Ininya pada saat kita masukin ini dimasukin, diputar, gitu ya. Maaf, pada saat masuk ini dibuka gitu ya. Nah itu sama, ini keluar lagi ya, ini masukin, keluarin gitu ya. Nah, masuk ini, nah
keluarin gitu ya. Jadi pas dikeluarin ditutup gitu Bu. Iya, betul gitu. Udah lagi? Ulang, Bu. Oke. Nah, ini pas masuk kita buka ya. Nah, Tuh, terus pasti ada yang keluar tutup. gitu ya. Nah, terus ini kan bekas dari mulutnya. Kita bersihkan tadi itu. Oke, aku ada. Bersihkan. Oh, jadi angkat ya ke sini ya? Iya, betul. Kalau tadi kan ininya langsung tersedot ke sini ya. Iya. Ke sini, ke ini, karena ini kan secretnya nggak Iya. ada gitu. Jadi setelah kita setelah ini kita selesai, ininya harus dibersihin. Iya. Gitu ya, kita bersihkan. Itu ya, sudah bersih. Itu ininya bisa dimatikan. Ya, dimatikan. Oke, ininya bisa, kalau ini sudah bersih, ini Anda simpan lagi di sini. Bisa digunakan lagi. Itu bisa digunakan lagi ini sebenarnya. Ranjang seorang, iya. Ya, Tapi kan beberapa pasiennya kali. masih sama ya. Nah, ini handscoon steril ini sebenarnya untuk suction berikutnya masih bisa kita Pakai. gunakan Iya. gitu. Sebenarnya apa namanya, dikatakan steril banget nggak juga ya, semi steril lah seperti itu. Yang penting pada saat kita memasukin selang itu jangan sampai selang itu yang terkontaminasi. Iya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau membuka handscoon itu kan benarnya harusnya begini ya. Nah, seperti itu. Ini digulung. Nah, ini seperti itu ya. Nah, baru Anda masukin ke ini. Box. Kalau ada apa sampah medis. masukin ke sampah medis. Itu di belakang. Oh iya, Yang itu. kuning. Itu kuning mah itu. Itu mah buat suntikan ya. Iya, suntikan ya. Salah. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya masih bisa dipakai gitu ya, kan kasihan pasiennya tiap hari gitu. Ini masih bisa digunakan sebenarnya gitu. Jadi kita simpan aja di tempat yang ini gitu. Kalau di rumah sakit sih bisa dipakai beberapa kali gitu ya. Gitu ya. Pasti. Nah, tadi kan kita langsung tuh bantu pasang oksigen, which is setengah liter atau 1 liter. Kemudian kalau pasiennya udah mulai stabil, kita observasi lagi pernapasannya, saturasi oksigennya, kemudian ada perubahan atau tidak. Nah, itu berarti sudah bisa kita inikan, pasiennya sudah bisa kita tinggalkan ya. Dan terakhir Anda dokumentasi seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup. Kemudian duduk bersandar, kita kelaping kelapingnya Fisioterapi tangan dada. diletakkan antara skapula dan klavikula kiri. Nah, di sini ya. Nah, ada topoknya. Ini ya, gini ya. Ya, kalau gini-gini sakit ya. Ini ya, seperti ini ya. Seperti itu. Ya. Tuh, ini RUL ya. Tuh ya. Kemudian LUL itu left upper lung, itu lobus kiri atas paru. Duduk bersandar, ini yang di sebelah kiri. Tadi kan sebelah maaf, tadi sebelah kiri. kanan ya. Kanan dulu, di kanan ini ya. Kanan dulu. Kanan dulu, baru kiri. Kemudian kiri. Ya. Tuh, itu RUL ya. Kemudian yang RUL anterior itu right upper lung anterior, segmen atas anterior paru. Posisinya tidur miring dengan telapak tangan kanan, sedikit rotasi menjauh dari punggung ke arah dada kiri, sehingga klavikula kanannya terangkat ya. Itu, ini pasien tidur miring, kemudian tangannya di keatasin ya. Kemudian kita clapping di sebelah dada atas kanan di bawah klavikula, antara iga kedua dan keempat kiri. Kiri itu di sini ya. Ya, ini kiri ya. Ini kiri kan? Oke. Iya. Sama sih posisinya gini. Nah, ini berarti kita clapping di sini. Ya, di sini.
basal berarti seperti tengkurap, kepala ke bawah 30 derajat, kedua paha diganjal dengan bantal ya. Nah ini bantal tadi. Nah ini kepalanya turun. Nah ini kakinya kita ganjal dengan bantal gitu ya. Bantal seperti ini. Ini kepalanya jangan lupa di sini. Ya. Nah, kemudian posisi tadi ya seperti tengkurap, kepala ke bawah 30 derajat, kedua paha diganjal dengan bantal, di kelapingnya di iga kiri, kiri 11 dan 12 ya kan di sini ya. Nah, di sini nih 11 12 di sini. Itu ya. Kemudian sama yang RLL posterior basal ya, sama juga tengkurap, tapi yang di sebelah satu lagi sama. Seperti itu. Kemudian yang superior seperti tengkurap, kedua tangan di bawah dada, kedua paha di bantal. Nah ini tangannya ini kedua-duanya itu disimpan di dada. Nih diginiin gitu. Nah ini kakinya ada bantal di sini. Kemudian di kelapingnya di sudut klavikula kanan bagian bawah ya. Ini kanan sini ya. Seperti itu ya. Nah ini kan di kelaping gitu ya. Setelah di kelaping itu di vibrasi gitu ya. Di vibrasinya itu kalau misalnya tadi anaknya usia sekolah yang sudah kooperatif, adik gitu ya, kan sudah kita lakukan ini clapping ya, kita clapping. Nah, adik sekarang coba ya tarik nafas kemudian keluarkan. Pada saat dia dikeluarkan, Anda lakukan vibrasi gitu, lakukan vibrasi getaran ya, pakai telapak tangan gitu. Diginiin. Nah, itu ya. Pada saat dia ekspirasi, Anda langsung lakukan vibrasi, gitu ya. Nah, setelah itu sudah dilakukan vibrasi beberapa kali. Kalau anaknya merasakan ingin refleks batuk, ya kita ajarkan latihan batuk efektif. Dia coba tarik nafas lewat hidung, ya. Kemudian tahan 3 detik. Jika terasa ingin batuk, keluarkan lewat mulut seperti itu. Kalau misalnya tadi dia bisa melakukan itu dengan baik dan sekretnya itu mau dilakukan pemeriksaan, kita siapkan tempat untuk menampung ya. Setelah itu setelah dilakukan fisioterapi dada, Anda jangan lupa juga kembali mengobservasi ya, itu pasti ya, observasi tadi frekuensi nafas, saturasi oksigen, kemudian upaya bernafas, seperti itu intinya itu, frekuensi, saturasi oksigen, upaya bernafas ya. Setelah itu pasien dikembalikan pada posisi yang nyaman ya. Setelah nyaman, Anda jangan lupa mendokumentasi pengenceran obat serbuk menggunakan Aquades 4 cc. Kemudian kita masukkan ke sini ya. Kalau udah terbuka kayak gini harus Dilap desinfektan ya, pakai alkohol swab ya. Masukkan. Oke. Kemudian ini harus disiapin bak instrumen. Oh iya, ini kan nggak ada bak instrumennya. Kemudian ketika Anda mau masukin jarum ini harus one hand ya. Terus ini ketika melarutkannya nggak boleh digoyang-goyang kayak gini. Nah, nanti komponen obatnya jadi rusak gitu ya. Reaksi obatnya juga tidak maksimal gitu ya. Jadi Anda larutkan, Anda disimpan di meja, Anda didihkan gitu ya. Nggak boleh digoyang-goyang kayak gini gitu ya. Anda larutkan sampai larut ya, obatnya sudah larut.
kemudian Anda simpan lagi, masukin ke dalam spet yang 10 CC. ya, Spet yang yang bekas Sama. ini yang sama. Nggak apa-apa. 10 cc diambil. Ya, setelah itu Anda tutup dulu. Ya. Kemudian kita pindahkan ini ke wing needle-nya, kita sambungkan ke sini. Ini harusnya simpan di itu ya, di bak instrumen Instrumen. gitu ya. Jadi jangan sampai kita buka wing needle itu dipegang gitu ya. Dimasukkan ke gembok. Ini nggak ada ya. Nah. Ini Anda copot ya, ininya copot, kemudian ininya Anda iniin, Lepas. lepas, ini Anda sambungkan ke sini, tuh, kemudian Anda keluarkan oksigennya, maaf, Cairan. udaranya, Udara. ya. Nah, kalau udah, ini ya, udah, kemudian ini tuh kita ini masuk ya ke bak instrumen ya, harusnya masuk ke bak instrumen. Kemudian kita lakukan Desinfektan. penusukan ya, di apa, dengan cara apa, teknik penyuntikannya dengan apa? Intrakutan atau subkutan? Nah, subkutan ya. Subkutan itu berapa derajat? 45 derajat ya. Ya. Nah, kita 45 derajat kan? Ya. Nah, ini 3 jari ini di sini ya. Boleh satu kali, boleh Diputar. sirkuler ya. Iya. Itu. Kemudian sebentar ya, Dek. Nah, sebentar. Ini jarum yang runcingnya kita ini itu ya, bisa iya. Nah, tarik nafas ya, Dek, gitu ya. Udah. Nah, kemudian setelah itu kita Fiksasi. gitu. Ya. Ya. Iya. Lamun Gitu. intravena. Jadi kan nanti obatnya ini kita iniin, kita nempel ke sini nanti. Iya, gitu. Heeh. Ya, ini. Tuh, ya, difiksasi, ya. Tuh, ini difiksasi ya. Ya, Bu.
Setelah Guys. itu ininya kita pasangkan ke sini. Pasang. Jadi kata iya sarangnya. Nah, ini bisa kita atur dulu geser-geser. Nah, geser-geser ya. Nah, ini supaya dia nggak goyang-goyang, masukkan ke sini nih. Ini masukkan ke sini. Oh, ini dulu masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Ini ya. Nah, ini tinggal digeser nih. Nah, ke depan ini masukkan ke sini. Jadi kata aja sih. Jadi gitu ya. Nah, ini harus berdiri gini. Oh, sorry. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, jadi nanti ini kan mendorong, Iya. mendorong gitu kan. Nah, ini di apa? Dipertahankan pakai ini juga supaya nggak ini dia. Kayak gak Lari-lari. Bisa dibantu nih. So, bisa nggak? Iya, sip. Nah, ya. Ini udah kuat, kemudian kita masukin ke dalam kantong ini. Ke sini. Sebelum kita masukkan, tadi sebelum ini alatnya kan kita sudah atur nih. Ininya 8 jam ya, ini bisa digeser-geser ya. Nah, ini tuh bisa digeser-geser tuh. Nah, ini kan ya, ini maksimal 8 jam. Terus setelah itu ini kita on kan, ininya onnya kayak tuh. Kita on kan ya. Nah, udah kita on kan. Kemudian nanti kalau udah habis dia bunyi. Gitu. Ya, ini bisa masuk ke sini. Nah, dimasukkan ke sini. Ya, masukin kantong sini. Nah, jadi anak-anaknya bisa main, tetap main di sini. Tuh, masukin sini ya. Nah, masukin. Ganti ya. Tuh, ini gini. Sudah, terus diikatin ke pinggangnya. Gitu. Seperti ini. Nah, nih diikatin ke pinggangnya. Seperti itu. Dia bisa main sampai nanti kalau udah habis obatnya bunyi. Seperti itu. Nanti si anak tiga udah tahu gitu ya. Karena orang yang pasien thalassemia udah hafal juga dianya. Nah, udah setelah itu kita pasiennya kita istirahatkan, kita observasi, dan terakhir didokumentasikan. Itu mungkin di skala apa? Bisa ada pertanyaan, silahkan Ibu, Ya. jadi tadi tuh diatur dulu jamnya baru Ya. dimasukin atau Iya betul, diatur dulu ininya sebelum kita pasang. Iya betul, alatnya kita atur dulu waktunya, kemudian nanti kalau sudah terpasang baru kita on. Ya.